Suatu pagi hari, ketika matahari terbit, aku pun berangkat ke masjid untuk menjadi panitia pengajian. Ketika sudah sampai, aku pun membagikan snack dan aku memandang kepada seseorang yang sedang bermain HP sambil berjalan menuju masjid. Seseorang itu berpakaian rapi dengan gamis dan hijabnya, yang sepertinya dia pendatang baru di Kampung Gajah. Ketika seseorang yang berpakaian rapi sudah sampai masjid, aku pun memberikan snack untuk dia. Pengajian pun mulai dan aku memanggil seseorang yang sedang memberikan snack ke jamaah cowok. Teh Fitri, iya kenapa? Ayo kita masuk ke dalam masjid untuk mengikuti pengajian bulanan. Sudah ada remaja masjid yang lain untuk menjagakan snacknya. Aku pun duduk di samping sebelah kananku itu Teh Fitri dan sebelah kiriku adalah seseorang yang berpakaian rapi dengan gamis dan hijabnya. Yang tadi aku pandangi, dia menyapa Teh Fitri dan ternyata mereka sudah kenal. Teh Fitri, iya Arja, hai kenalkan namaku Arja. Hai juga, kenalkan nama aku Citra. Aku pun mengaji bersama. Terkadang di sela-sela kami berbicara, setelah 3 jam, aku, Teh Fitri, dan Arja duduk untuk mahalul qiyam, sholawatan, dan mendengarkan ceramah. Aku dan Teh Fitri pamit kepada Arja untuk ke depan masjid. Karena sudah waktunya makan siang, aku dan Teh Fitri harus menyiapkan makanan dan menjaganya agar tetap kondusif. Setelah ceramah dan doa selesai, makanan pun sudah siap untuk jamaah. Teh Fitri memanggil Arja untuk membantu remaja masjid yang lain. Dan Arja pun ingin sekali membantunya. Teh Fitri memanggil aku dan Arja untuk memberitahu jika Kamis malam pengajian rutinan sudah dimulai lagi. Dan setelah Teh Fitri pulang, tinggal aku dan Arja berdua saja. Aku pun bercerita dan berbagi pengalaman kepada Arja. Setelah lama-lama berbicara, kita pun berdua pulang. Kamis malam pun tiba. Waktunya anak remaja untuk mengaji rutinan di masjid. Aku pun melihat Teh Fitri dan Arja berangkat bareng. Dan mereka menuju ke aku. Dan penceramah pun sudah datang. Dan ngaji pun dimulai. Setelah 2 jam ngaji rutinan pun selesai, Teh Fitri pun langsung pulang. Dan tinggal aku dan Arja saja yang di masjid. Aku dengan percayanya kepada dia, aku menceritakan kekesalanku kepada Arja yang sebenarnya sifatnya belum aku kenal. Arja, aku ingin cerita. Iya, Citra, cerita aja. Sebenarnya aku malas menjadi remaja masjid di sini karena aku tidak dianggap ada, dan keberadaan aku di sini banyak tidak disukai oleh remaja lain. Jika aku memberi pendapat tidak dihargai oleh mereka, Arja pun mendengarkan dengan serius. Jam 10 malam, aku dan Arja berdua pun pulang ke rumah karena waktunya sudah terlalu malam. Tiba, Jumat malam pun tiba. Kami mengaji rutinan seperti biasa dan kami tidak berbicara apapun kecuali menyapa Teh Fitri dan Arja. Setelah selesai pengajian, semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Malam minggu pun tiba, seperti yang dijadwal. Jika malam minggu ada jadwal rapat untuk remaja masjid, menyiapkan acara Muharram. Dan acara Muharram pun sudah ditentukan, yaitu hari Minggu dan waktunya tinggal seminggu lagi. Dan malam Senin tiba-tiba diacarakan rapat untuk para remaja masjid. Aku pun deg-degan karena aku takut semua remaja masjid kumpul dan aku di tengah-tengah antara Teh Fitri dan Arja. Rapat pun mulai dan ternyata rapat tentang yang aku ceritakan kepada Arja dan semua remaja masjid menyalahkan aku. Aku pun
menangis karena aku menjadi disalahkan oleh remaja masjid lain. Dan aku menangis di bahu Teh Fitri. Dan pada akhirnya aku pun menyadari bahwa sifat Arja seperti ingin mengadu domba orang. Teh Fitri yang telah menenangkan aku pun tidak mengeluarkan satu kata pun terhadap remaja masjid yang lain. Aku dan Teh Fitri langsung pulang dan meninggalkan remaja masjid yang lain. Jumat malam pun tiba, banyak donatur yang berdatangan untuk memberikan sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk donasi atau amal kepada anak-anak yatim. Teh Fitri dan aku pun membantu yang lain agar cepat selesai. Tetapi aku bingung kenapa remaja masjid yang lain tidak hadir untuk membantunya ya. Aku pun dan Teh Fitri mendatangkan tempat perkumpulan yang biasa remaja masjid kumpul. Dan kami berdebat antara aku, Teh Fitri, dan remaja masjid lain. Karena masalah kemarin, aku pun nangis lagi di bahu Teh Fitri karena aku sudah kesal terhadap remaja masjid dengan sifat mereka yang selalu tidak menganggap aku ada. Dan mereka pun tidak ingin disalahkan. Dan pada akhirnya, aku dan Teh Fitri tidak menjadi remaja masjid lagi, tetapi menjadi remaja di musola. Karena lebih dihargai jika ketika memberi pendapat lebih diistimewakan. Dan akhirnya aku sering berbuat kebaikan kepada Arja, tetapi Arja membalasnya dengan kejahatan seperti air susu dibalas air tuba. Tetapi Teh Fitri selalu menyabarkan aku, dan pada akhirnya aku menjalani kehidupan menjadi remaja di musola. Dengan bahagia, mereka sekarang pun melaksanakan Muharram dengan terima jadi. Teh Fitri lah yang selalu ada di saat aku susah. Terkadang jika berkumpul dengan remaja masjid, aku merasa kesepian di tengah keramaian. Aku dan Teh Fitri setelah acara Muharram tidak bertemu dengan Arja lagi dan remaja masjid yang lain. Aku hanya ingin menjadi remaja yang berguna untuk semuanya, dan aku menjadi remaja di musola yang lebih dihargai dan diistimewakan.